Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audialicia dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Butsuri, Kantan, Kuru, Tanoshi. Fisik, gampang, sejuk, dan menyeronokkan. Untuk mengenal gelombang elektromagnetik lebih dekat, yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah bentuk energi yang merambat melalui ruang hampa, tanpa memerlukan medium fisik untuk bergerak. Gelombang ini terdiri dari komponen listrik dan magnetik yang saling terkait dan bersifat transversal, yang dimana artinya osilasi terjadi tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Kemudian, kita akan memasuki sejarah dari gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri sejarahnya berawal pada abad ke-19, yang dimana itu merupakan penemuan gelombang elektromagnetik yang pertama. Pada awal abad ke-19, penelitian oleh ilmuwan seperti Hans Christian Ørsted dan André Marie Ampère mengungkap hubungan antara listrik dan magnetisme. Ørsted menemukan bahwa aliran listrik dapat memengaruhi sebuah kompas, mengindikasikan hubungan antara listrik dan magnetisme. Yang kedua, pada tahun 1864, yang dimana James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Skotlandia, menyatukan teori listrik dan magnetisme dalam 4 persamaan yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Dalam pengembangan persamaan ini, Maxwell menyadari bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnetik dan sebaliknya. Persamaan ini menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan kecepatan cahaya. Ketiga, pada tahun 1887 sampai dengan 1888, Heinrich Hertz, seorang fisikawan Jerman, melakukan eksperimen yang mengonfirmasi eksistensi gelombang elektromagnetik. Ia berhasil memancarkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik di laboratoriumnya, membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa. Yang keempat, pada awal abad ke-20, yang dimana Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi komunikasi nirkabel dengan memanfaatkan gelombang radio. Pada tahun 1901, Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Yang kelima, pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Rontgen menemukan sinar X, bentuk gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang dapat menembus benda padat dan memungkinkan pembuatan gambar dalam dunia kedokteran. Yang keenam, pada awal abad ke-20, yang dimana penemuan dan pengembangan dalam bidang gelombang elektromagnetik melibatkan aplikasi dari berbagai sektor, termasuk teknologi komunikasi seperti radio, televisi, dan satelit, serta teknologi medis seperti MRI dan terapi radiasi. Dan yang terakhir,
yaitu pada era modern ini, yang dimana melibatkan penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam penggunaan gelombang elektromagnetik. Salah satu contohnya adalah pengembangan teknologi 5G untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan jaringan seluler. Nah, selanjutnya kita akan memasuki dan mengenal sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama yaitu transversal, yang dimana gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, yang berarti bahwa osilasi terjadi tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Medan listrik dan medan magnetik bergerak secara lateral, dan gelombang ini tidak memerlukan medium material untuk merambat. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan cahaya konstan, yang dimana kecepatan gelombang elektromagnetik, terutama cahaya, adalah konstan dan dinyatakan oleh persamaan C sama dengan F dikali dengan lambda, yang dimana C adalah kecepatan cahaya atau sekitar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik, F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Kecepatan konstan ini memastikan bahwa gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama di berbagai medium. Selanjutnya adalah frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang elektromagnetik dapat memiliki berbagai frekuensi dan panjang gelombang. Hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang ditentukan oleh persamaan C sama dengan F dikali dengan lambda, yang dimana C merupakan kecepatan cahaya adalah konstan. Selanjutnya adalah polarisasi. Gelombang elektromagnetik dapat memiliki berbagai jenis polarisasi, seperti polarisasi linear, sirkular, dan eliptikal. Polarisasi menggambarkan arah osilasi medan listrik dan dapat memengaruhi interaksi gelombang dengan materi. Selanjutnya adalah perambatan melalui ruang hampa. Gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa tanpa memerlukan medium fisik. Kemampuan ini membedakan gelombang elektromagnetik dari gelombang mekanik yang memerlukan medium material untuk merambat. Selanjutnya adalah absorpsi dan pemantulan. Gelombang elektromagnetik dapat diserap oleh materi tertentu atau dipantulkan dari permukaan. Absorpsi dan pemantulan ini tergantung pada sifat materi dan frekuensi gelombang elektromagnetik yang bersangkutan. Selanjutnya adalah difraksi dan interferensi, yang dimana seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami difraksi atau pembelokan gelombang ini di sekitar sebuah rintangan. Dan interferensi atau percampuran dua gelombang untuk menghasilkan hasil yang diperkuat atau melemah. Selanjutnya yaitu energi dan kuantum. Gelombang elektromagnetik dapat dijelaskan sebagai partikel-partikel kecil yang disebut foton dalam konteks kuantum elektrodinamika. Ini menyiratkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat dualistik sebagai gelombang dan partikel. Materi selanjutnya yaitu spektrum-spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik
mengacu pada rentang seluruh gelombang elektromagnetik yang dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik dan medan magnetik. Gelombang elektromagnetik adalah bentuk energi yang merambat melalui ruang hampa tanpa memerlukan medium fisik. Spektrum ini melibatkan berbagai jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang yang membentang dari panjang gelombang yang sangat panjang hingga sangat pendek seperti gambar di bawah berikut ini. Spektrum pertama yang akan kita pelajari yaitu gelombang radio dan televisi. Gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil, yang dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Kemudian, dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Nah, daerah frekuensi radio dan televisi adalah 10⁴ sampai 10⁹ Hz. Sedangkan panjang gelombang radio dan televisi adalah 10⁻⁴ sampai 10⁻³ meter. Gelombang radio dihasilkan oleh rangkaian alat elektronik atau rangkaian isolator RF. Gelombang radio dapat menembus lapisan ionosfer dan daerah jangkauannya pendek, sehingga memerlukan stasiun penghubung atau relay. Amplitudonya tetap, frekuensinya berubah, dan tidak mengalami gangguan api listrik di udara. Kemudian yang terakhir, ada dua macam gelombang radio, yaitu gelombang AM atau amplitude modulation dan FM atau frequency modulation. Spektrum selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frequency atau SHF, yaitu di atas 3 GHz. Nah, gelombang mikro dihasilkan oleh rangkaian yang disebut dengan osilator. Daerah frekuensi gelombang mikro sendiri adalah 10⁹ sampai 10⁻11 Hz. Kemudian, gelombang mikro disebut juga gelombang radio super high frequency. Dan yang terakhir, panjang gelombangnya adalah 10⁻³ sampai 10⁻⁻1 meter. Spektrum selanjutnya yaitu sinar inframerah. Nah, radiasi inframerah adalah radiasi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah. Sinar inframerah mempunyai jangkauan frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah adalah 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁻3 meter. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom atau getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang khas. Selanjutnya, benda yang memiliki temperatur yang relatif terhadap lingkungannya akan meradiasikan sinar inframerah, termasuk dari dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir, cara kerja radiasi sinar inframerah untuk mendeteksi suatu benda adalah setiap benda hangat memancarkan radiasi inframerah yang bergantung pada suhu dan warna benda. Dengan plat foto yang peka terhadap inframerah, satelit pengamat mampu mendeteksi benda tersebut.
Spektrum selanjutnya yaitu cahaya tampak. Sinar tampak atau cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 4,3 dikali 10 pangkat 14 sampai 7,7 dikali 10 pangkat 14 Hz. Sinar tampak atau cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dan sangat membantu dalam penglihatan. Sinar tampak atau cahaya tampak mempunyai jangkauan panjang gelombang yang sempit, yaitu 400 sampai 800 nanometer. Dan yang terakhir, sinar tampak atau cahaya tampak terdiri dari 7 warna spektrum yang jika diurutkan dari frekuensi yang terkecil hingga terbesar adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi matahari yang juga dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Jangkauan frekuensi sinar ultraviolet adalah antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 Hz. Dan yang terakhir, panjang gelombang sinar ultraviolet adalah 10 pangkat negatif 8 sampai 10 pangkat negatif 7 meter. Spektrum yang selanjutnya yaitu sinar X. Sinar X dikenal sebagai sinar Roentgen diambil dari nama penemunya, yaitu Willem C. Roentgen. Nah, sinar X dihasilkan dari suatu peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada benda potensial tertentu. Daerah frekuensi sinar X sendiri adalah 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, panjang gelombang sinar X adalah 10 pangkat negatif 11 sampai 10 pangkat 9 meter. Nah, daya tembus sinar X bergantung pada frekuensi dan jenis bahan yang ditembusnya. Nah, sinar X sendiri dihasilkan oleh tembakan elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Nah, sinar ini mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Nah, spektrum yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil. Frekuensi yang dimiliki oleh sinar gamma adalah sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, sinar gamma sendiri dihasilkan dari suatu peristiwa peluruhan radioaktif. Jika dibandingkan dengan sinar alfa dan sinar beta, sinar gamma memiliki daya tembus yang paling tinggi, sehingga dapat menembus pelat logam timbal atau besi hingga beberapa sentimeter. Penyerapan yang baik untuk sinar gamma adalah timbal. Panjang gelombang sinar gamma adalah 10 pangkat negatif 11 sampai 10 pangkat negatif 14 meter. Jika diserap pada jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang paling serius, seperti mandul dan kanker. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pemanfaatan dan penerapan dari gelombang elektromagnetik itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira bagaimana sih pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari?
Mari kita bahas. Pemanfaatan yang pertama yaitu sebagai gelombang pembawa sinyal pada komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Kemudian yang kedua, yaitu pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang pertama adalah penggunaan microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Selanjutnya adalah berkomunikasi melalui radar, seperti menara antena yang terdapat di bandara ataupun kapal perang. Kemudian yang terakhir, yaitu mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Yang pertama adalah penggunaan remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Selanjutnya adalah teknologi pada kamera CCTV yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Dan yang terakhir adalah digunakan sebagai alat medis seperti termometer digital. Yang pertama adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Selanjutnya adalah penggunaan sinar laser. Yang terakhir yaitu laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang pertama adalah mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Yang kedua adalah pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Dan yang terakhir adalah untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu untuk ronsen, yang dimana umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang. Yang terakhir yaitu untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal yang menggunakan difraktometer serbuk sinar X. Dalam dunia medis, digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Dan yang terakhir adalah untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Nah, setelah mengetahui beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka untuk memperkuat dan memahami kembali gelombang elektromagnetik, kita akan membahas beberapa contoh soal dari gelombang elektromagnetik sendiri. Soal yang pertama yaitu, hitunglah panjang gelombang dari gelombang radio yang dipancarkan dengan frekuensi 3 MHz. Nah, yang pertama diketahui C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Nah, C itu sendiri kita dapat karena C merupakan konstanta dari gelombang elektromagnetik. F sama dengan 3 MHz. Nah, ditanya panjang gelombangnya atau lambda sama dengan berapa? Kemudian penyelesaiannya adalah C sama dengan F dikali dengan lambda. Kemudian kita balik jadi lambda sama dengan C dibagi dengan F. Karena di sini kita akan mencari panjang gelombang. Maka lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi 3 dikali 10 pangkat 6 Hz. Maka didapatlah lambda sama dengan 10 pangkat 2 meter. Hingga jika dijabarkan menjadi 100 meter. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua, yang dimana sebuah gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya adalah 500 nanometer, berapakah frekuensi dari gelombang tersebut? Maka didapatlah diketahui C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian lambda atau panjang gelombangnya yaitu 500 nanometer, maka kita ubah menjadi 500 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Ditanya frekuensinya. Kemudian penyelesaiannya adalah C sama dengan F dikali lambda. Kemudian kita balik menjadi F sama dengan C dibagi dengan lambda. Karena pada soal ditanyakan adalah frekuensinya. Nah, F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi 500 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Maka didapatlah dia F sama dengan 0,006 dikali 10 pangkat 17. Nah, kita jabarkan menjadi 6 dikali 10 pangkat 14 Hz. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh soal dari materi gelombang elektromagnetik. Sekarang, kita sudah di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang telah kita pelajari ini adalah gelombang elektromagnetik merupakan fenomena fisika yang melibatkan perambatan energi dalam bentuk gelombang, yang terdiri dari medan listrik dan medan magnetik yang saling terkait. Selain itu, kita juga telah mempelajari spektrum gelombang elektromagnetik, yang dimana mencakup berbagai jenis gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda, yang melibatkan gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Peranan gelombang elektromagnetik sangatlah penting, terutama pada era digital seperti sekarang ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di berbagai bidang-bidang tertentu. Pemanfaatan dan pemahaman gelombang elektromagnetik terus berkembang dengan inovasi teknologi. Nah, penelitian terkini mencakup pengembangan teknologi komunikasi 5G, aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan, dan penelitian sifat-sifat gelombang dalam konteks astrofisika. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai gelombang elektromagnetik dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan,
Saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Fisika gampang, asyik, dan menyenangkan. Butsuri, kantan, kuru, tanoshi. Fisik gampang, sejuk, dan menyeronokkan.